An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, turun Tuhan kita, Tuhan kami, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, kulla lailatin, pada setiap malam, ila sama'i dunya, ke langit dunia, artinya langit yang paling rendah sehingga dekat dengan bumi. Hina yabqa thulutsal lail, hina yabqa thulutsal lail, sampai sepertiga malam al-akhir, sampai sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, maka di saat itu Allah berfirman, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa astajiba lahu, maka aku pasti akan mengabulkannya. Man yas'aluni, siapa yang minta kepadaku, fa'u'tiyahu, maka aku akan memberinya. Man yastaghfiruni, siapa yang minta ampun kepadaku, fa'aghfira lahu, niscaya aku akan mengampuni baginya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita kaji hadis ini terkait dengan Kitab Tauhid, di mana Imam Bukhari mencantumkan hadis ini dalam Kitab Tauhid, khususnya terkait dengan bab kalam Allah. Hadis ini sudah disebutkan oleh Imam Bukhari di bab-bab sebelumnya, yaitu tentang keutamaan sulusul lail al-akhir, dan juga tentang keutamaan tahajud sudah disebutkan. Dan di sini disebutkan lagi oleh Imam Bukhari dalam bab tauhid yang memberikan pelajaran kepada kita, pertama tentang isbatul kalam lillah, atau isbatu sifati kalam lillah, bahwa Allah itu memiliki sifat, yaitu berbicara, mutakallim. Ini sudah kita jelaskan berulang kali, dan Imam Bukhari sendiri memang menyinggung atau membahas dengan berdasarkan hadis dan ayat-ayat yang sangat jelas bahwa Allah itu mutakallim, yang ujungnya menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, dan Allah mutakallim itu adalah menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi harus selalu kita ulang, karena banyak orang salah paham bahwa isbatu as-sifat min sifatillah, seperti kalam, dan nanti ada lagi yaitu nuzul, itu adalah kama yaliqu bijalali. Sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka isbatun bila kaif, isbat yaitu menetapkan adanya sifat Allah, bahwa Allah itu berbicara, tapi tanpa bertanya bagaimana, tanpa kaifiyah, tanpa tasbih, tanpa tamtsil. Ini harus dicatat betul, karena sebagian kemudian menganggap kalau mengisbat sifat Allah
itu berarti mentasbih Allah, padahal bukan begitu. Menetapkan bukan berarti menyerupakan, karena selalu ada catatan, yaitu bila kaif, bila tamtsil, bila tashbih, dan ayatnya sangat jelas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan apapun, dan juga tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tapi Allah itu sami'un basirun. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Jadi jelas Allah itu mendengar, Allah melihat. Ini adalah sifat Allah. Dan di sana ada makhluk yang mendengar, ada makhluk yang melihat. Tapi itu pasti berbeda dengan sifat Allah, di mana Allah itu mendengar, di mana Allah itu melihat. Ini. Yang kedua, isbatu sifatin nuzul lillah, yaitu menetapkan adanya sifat nuzul, dan ini Allah sebutkan sendiri soalnya. Dan Nabi sebutkan bahwa Allah itu turun sampai ke sama'id dunya, sampai ke langit yang paling rendah. Ini juga sekali lagi harus selalu dipahami, Allah turun, dan itu kama yaliqu bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sering menganggap kalau kita terjemahkan Allah itu turun, dan memang bahasa Arabnya turun, nazala yanzilu, dan di dalam lafaz yang lain ini lafaznya yatanazzal, di dalam hadis yang lain lafaznya yanzil, turun. Maka Allah turun. Tapi bagaimana? Nah, tidak perlu ada pertanyaan bagaimana. Bila kaif, bila tashbih, dan tidak perlu diserupakan. Bagaimana kita bayangkan? Tidak perlu dibayangkan, cukup diimani. Dan begitu juga kalau ada turun, ya ada naik. Dan memang demikian, ayatnya juga begitu, menunjukkan Allah itu ya'ruju, Allah itu naik. Dan ini juga menunjukkan bahwa Allah itu tinggi. Allah itu tinggi. Allah itu di atas semua makhluknya, bahkan alal arsh. Jadi Allah itu di atas arsh. Dan ini juga jangan dibayangkan berarti Allah lebih kecil daripada arshnya. Itu pikiran kita manusia di dunia. Termasuk Allah turun. Allah turun di sepertiga malam. Berarti kapan Allah istirahatnya? Ya kan? Karena apa? Malam ini kan terus menerus. Karena di sini malam, di sana siang misalnya. Lalu terus begitu. Ini adalah ukuran dunia. Sementara turunnya Allah dan eksistensi Allah itu tidak dibatasi dengan fenomena alam yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Jadi memahamin ayat-ayat Allah atau memahamin sifat-sifat Allah jangan sampai dibelenggu dengan al-ahkam al-fikriyah, al-insaniyah atau al-basyariyah. Jangan dibelenggu itu. Jangan dibelenggu juga dengan pandangan manusia yang terbatas di dunia ini. Jadi turunnya Allah dan yang dimaksud oleh Allah sulusul lail, ya tentu beda dengan apa yang dipandang oleh manusia. Tapi yang jelas Allah turun di sepertiga yang dialamin oleh manusia. Ini karena luar biasa di hari ini itu pertentangan sedemikian rupa, caci maki yang sedemikian rupa. Jadi misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjelaskan seperti yang saya sampaikan. Jadi saya sampaikan bukan dari saya kan, tapi sebenarnya saya mencermati bagaimana Syekhul Islam menjelaskan, termasuk Abul Hasan Al-Asy'ari yang dikenal sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sama menjelaskannya. Tapi kemudian ada yang mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dianggap sebagai mujassim karena menerangkan bahwa Allah ya turun. Padahal beliau jelas mengatakan yaliqu bi jalali, bila kaif, bila tashbih, bila tamtsil. Catatan itu sudah sangat jelas.
Tapi kemudian dikatakan mujassim. Tapi sebaliknya juga perlu kita tengahin juga. Yang mentakwil maksudnya, mentakwil memahami bahwa turun itu maknanya apa. Berarti ini mengandung tentang pengertian rahmat Allah dan seterusnya. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan ditaktil itu. Jadi yang mentakwil belum tentu juga mentaktil. Perlu diketahui. Yang mengisbat itu belum tentu mentasybih, dan yang mentakwil belum tentu juga mentaktil. Jadi yang tidak boleh itu adalah mentasybih dan mentaktil. Tidak boleh menyerupakan. Ini jelas. Jadi Allah tidak serupa, tapi juga tidak boleh dihilangkan. Karena kalau dihilangkan nanti jatuhnya hilang ujungnya. Allah tidak ada. Kalau ditasybih, Allah berarti sama dengan makhluk, maka nggak ada juga. Maka berarti apa? Patokan yang paling utama adalah isbat bila tamsil atau bila tasybih, dan juga bila ta'til. Untuk takwil, wallahu alam, ya saya kira dalam batas-batas tertentu yang tidak sampai membuang atau tidak sampai taktil, ya tidak ada masalah sebenarnya. Karena takwil itu adalah bagian, takwil itu adalah tafsir, penjelasan. Kalau Allah turun itu apa maknanya? Apa penjelasannya? Bukan ditiadakan bahwa Allah itu tidak turun, tapi Allah turun itu menunjukkan kedekatan Allah misalnya, menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala misalnya. Saya kira nggak ada masalah. Yang penting tidak ditaktil, tidak dibuang sifat Allah bahwa Allah itu nuzul, gitu. Termasuk kalam, termasuk sebenarnya tangan Allah. Ya tangan itu memang menunjukkan banyak hal, tapi jangan dihilangkan bahwa Allah punya yad. Jangan dihilangkan. Iyat Allah, tangan Allah bagaimana? Ini yang tidak boleh kita tanyakan. Ini yang tidak boleh dibayangkan. Ini yang tidak boleh diserupakan. Ini yang kemudian kata Syekhul Islam kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana orang yang seperti ini dibilang mujassim? Gitu. Termasuk banyak juga ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Utsaimin menjelaskannya sama dengan penjelasan Syekh Ibnu Taimiyah. Maka hari ini seakan-akan beliau-beliau itu dianggap sebagai mujassim. Tidak. Kita jelaskan dan kita terangkan tidak. Tidak mujassim, karena selalu mengatakan itu adalah kama yaliqu bijalalillah, kama yaliqu bijalali rabbina, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dari sisi akliyah sangat masuk akal, karena segala sesuatu bisa saja sama tapi beda. Di tingkatan manusia saja, di tingkatan makhluk saja itu sama nama tapi beda. Ya, binatang punya telinga, manusia punya telinga kan, tapi beda. Apalagi wajan, wajan punya telinga, manusia punya telinga, tapi kan beda. Itu di tingkatan makhluk, apalagi bainal khaliq wal makhluk. Maka pasti ya Allah maha sempurna, sementara makhluk serba terbatas. Pelajaran yang ketiga, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari hadis ini, yaitu keutamaan sulusil lail, keutamaan sepertiga malam yang terakhir. Dan di sini sebenarnya rahasia kejayaan umat ini. Dan ini diantara yang membedakan umat Islam dengan umat-umat yang lain. Umat-umat yang lain itu rata-rata di penghujung malam itu tidur. Tapi umat Islam justru di penghujung malam itu bangun. Oleh karena itu, disinilah rahasia besar kehebatan umat Islam, kemuliaan umat Islam, sekaligus kemuliaan pribadi-pribadi Muslim.
Maka sebenarnya siapa saja di antara kita, mau yang muda, mau yang tua, kalau ingin hebat dan ingin mulia dan ingin memiliki martabat yang tinggi, tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah di sisi Allah, maka tentu martabat di sisi lain Allah nggak penting lagi. Kalau sudah tinggi di sisi Allah, itu nggak penting lagi tinggi di sisi manusia, di sisi selain Allah. Karena kalau sudah orang itu dinilai, misalnya dinilai 100 oleh Allah, maka untuk apa? Apa pentingnya dinilai 100 atau dinilai 90 oleh manusia? Kan nggak penting lagi. Di situ. Dan tentu penilaian Allah tidak akan meleset. Dan di sini rahasianya, individu, orang tua, wanita, laki-laki, pelajar, kalau ingin mulia, ingin memiliki sesuatu yang sangat cemerlang, maka bangunlah di sepertiga malam yang terakhir, hidup. Di saat orang itu mati, di saat itu, maka orang yang mulia di sini letak kehidupannya. Karena ini disebut dengan, ya, ujungnya nanti ada fajar. Dan fajar itu adalah lambang keutamaan. Dan beginilah dulu Nabi, dan beginilah dulu para sahabat. Kenapa para sahabat itu tidak tertandingin? Jangan dikira karena olahraganya yang dahsyat, tidak. Meskipun ia melakukan itu juga. Ya, apa latihan-latihan kanuragan, bela diri, ada pencak, ada silat, ada main panah dan seterusnya. Tapi sesungguhnya rahasia puncaknya itu adalah hidup di sepertiga malam yang terakhir itu setidaknya di sini. Maka siapapun yang ingin hebat, di sini letaknya. Kaum wanita silakan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan bayi itu biasanya memang sudah bangun, fitrahnya begitu. Tapi sayang, kemudian disuruh tidur lagi sama ibunya. Padahal sudah bangun dulu. Itu waktu yang sangat segar. Bagaimana tidak? Allah turun saat itu. Bayangkan, andaikan ada presiden hadir jam 3 malam, bukankah kita akan bersiap untuk menyambutnya? Ini Allah. Ini Allah. Dan tentu kalau Allah hadir, maksudnya Allah nuzul, maka tentu ya luar biasa. Nanti kita tahu janji-janjinya di sini. Maka siapapun yang ingin hebat, disinilah rahasianya. Insya Allah tidak ada pelajar itu bodoh. Insya Allah. Kalau dia mau bangun. Oleh karena itu kalau guru menghadapi problematika sulit anak menangkap pelajaran, suruh dia bangun, Pak. Bangun. Dan suruh belajar. Suruh belajar. Alhamdulillah. Kita merasakan. Ketika saya masih kecil dulu di SD, itu kalau mau ujian, diantaranya belajar itu di situ. Alhamdulillah. Allah memberikan pertolongan. Ya antara lain, ya itulah. Sekolah dari berapa? 25 anak itu kemudian yang lulus tinggal berdua atau sendiri. Nah, di antara ada rahasia-rahasia itu, maka silakan guru. Itu pembukanya, dibuka. Dan guru juga begitu. Nah kalau guru tidur, muridnya suruh bangun ya nggak bisa juga. Dan itu nyetrum di situ. Dan saya pernah, masya Allah, mendengarkan taujih yang seperti sangat hebat. Itu adalah Kiai Haji Abdullah Sa'id, pendiri Hidayatullah. Dahsyat dalam soal ini. Dan di situ diantara kehebatan Hidayatullah diantaranya. Hidayatullah itu kan ormas belakangan, tapi menyebar sedemikian rupa. Itu powernya itu adalah di Kiai Haji Abdullah Sa'id. Kami pernah mendapatkan kunjungannya sebagai mahasiswa di Jakarta dan dikasih taujih tentang dahsyatnya sepertiga malam terakhir itu. Di situ. Berikutnya, maka rugi orang itu kalau tidur di waktu itu. Setidaknya kalau nggak bisa betul-betul, ya katakanlah terlambat, ya masih kebagian lah. Misalnya 10 menit atau 5 menit,
atau 15 menit atau setengah jam atau 1 jam, dasar, atau 2 jam. Andai kan nggak bisa 2 jam, 1 jam, itu udah cukup dasar. Kalau bisa memang 3 jam, jam 3 gitu. Lalu kemudian bisa memang sebelum subuh tidur-tiduran, bukan tidur beneran gitu. Tidur-tiduran, iya, nggak apa-apa. Tapi tidur-tidurannya itu siap bangun ketika subuh gitu. Dan itu tergantung niat gitu. Bisa ada niat, ada jalan. Tapi kalau nggak ada niat untuk bangun, nggak bisa gitu. Ya nggak bangun. Jadi misalnya kok bangunnya jam 3, maka nggak apa-apa. Sebelum subuh setengah jam atau seperempat tidur-tiduran, terlelap sebentar, tapi insya Allah bangun ketika ada niat gitu. Tapi kalau nggak ada niat ya bablas. Maka banyak memang orang bangun jam 3 tapi subuh tentu kebablasan. Termasuk setelah subuh lu tidur lagi. Ya udah. Padahal bukan begitu seharusnya. Yang keempat, kita mendapatkan pelajaran di sepertiga malam terakhir itu Allah turun. Turun. Tadi sudah kita sebutkan turun ya turun. Dan kita isbatkan kama yaliqu bijalalihi. Kita isbatkan bila takyif, tanpa kita bertanya. Tapi yang jelas kita merasakan, berarti Allah turun membawa rahmatnya dekat gitu loh. Apakah Allah saat itu selain di saat itu jauh? Bukan begitu juga maknanya gitu. Karena memang Allah menyebutkan fa ini qarib, kapanpun Allah itu dekat. Tapi di tempat itu Allah lebih dekat lagi gitu. Jadi di situ jangan dibayangkan kayak turun naiknya manusia. Kalau nanti Allah naik berarti jauh, sudah kita biarlah kita maksiat. Bukan begitu. Karena memang kapan saja Allah itu dekat, tapi di saat itu Allah lebih dekat lagi dengan sifat Rahmannya, sifat Rahimnya. Dan di situ berarti menunjukkan Allah mendekat. Tinggal persoalannya kita, saat Allah itu mendekat, apakah kita menjauh? Nah, kebanyakan kita justru menjauh. Allah datang, kita tidur kan gitu kan? Ya nggak kena. Seharusnya kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di saat itu Allah yang mendekat. Berikutnya, Allah memberikan keutamaan. Di waktu itu, coba, siapa yang berdoa, aku berikan. Kurang apa gitu? Siapa yang berdoa, aku berikan. Siapa yang minta, aku minta. Maka wahai para pemuda, para ibu juga, silakanlah minta kepada Allah di saat itu. Apa yang kita minta? Sayangnya kita itu sering nggak tahu juga apa yang kita minta. Ya kan? Maka pastikan silakan. Wahai para mahasiswa, mintalah, minta kepada Allah, minta apa? Tapi pastikan minta itu benar-benar kita minta. Dan itu merupakan kebaikan yang menentukan kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan kalau kemudian ada permintaan-permintaan khusus karena kita melihat bahwa kita punya potensi di situ, maka mintalah. Ada di antara kita yang melihat bahwa kalau saya kaya itu bisa begini, bisa begini, maka mintalah kekayaan kepada Allah. Kalau memang bisa begitu. Kalau kita meyakini bahwa dengan kaya, punya kekayaan itu bisa begini, bisa begini, bisa begini, maka mintalah kekayaan kepada Allah. Kalau memang yakin, Allah akan kasih itu. Tapi waspada. Kalau nanti kemudian Allah sedang ngasih, jangan sampai dusta. Banyak orang-orang dikasih oleh Allah kekayaan, dan karena dia minta, tapi sayang, kemudian dia dusta. Korun itu minta awalnya kepada Allah, minta, tapi sayang ketika dikasih dusta. Dan memang banyak orang yang membayangkan kalau saya kaya begini, 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 dan dikasih oleh Allah, tapi ternyata tidak terbukti. Oleh karena itu, mintalah permintaan yang bersifat pamungkas, yang itu menyebabkan andaikan kita kaya, maka kekayaan itu menjadikan kita baik. Andaikan kita nggak kaya pun tetap menjadi kita baik. Termasuk persoalan jabatan. Banyak orang
membayangkan kalau punya jabatan itu nanti bisa begini, bisa begini, bisa begini. Padahal ketika dikasih jabatan nggak bisa juga. Maka mintalah kepada Allah. Dan yang sangat penting, ya minta ilmu, minta amal soleh, minta takwa, minta bisa ikhlas, dan minta bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mintanya sungguh-sungguh, bukan sekedar hiasan di bibir. Gitu. Misal banyak orang katanya rindu dengan Nabi, tapi itu hanya di bibir, hanya nyanyi gitu, ya kan? Rindu kepada Nabi tapi nyanyi, ya kan? Ya enggak ada sesuatu. Minta berjumpa dengan Nabi tapi itu hanya nyanyian. Lihat, jangan sampai kita berdoa kepada Allah itu seperti orang-orang nyanyi, sungguh-sungguh, dan kita tahu, sehingga nanti kita akan dikasih oleh Allah jalannya. Karena apa? Setiap tujuan itu ada jalannya. Dan kalau kita menempuh jalan daripada tujuan itu, maka dipastikan akan sampai. Tapi orang minta atau menuju ke suatu tujuan tapi tidak menempuh jalannya, maka yang pasti nggak sampai. Gampangnya tadi juga, andaikan kekayaan itu menjadi tujuan, maka kekayaan itu kan ada jalannya. Banyak orang ingin kaya tapi ternyata tidak menempuh jalan kaya. Ini contoh saja ya. Saya tidak terlalu memotivasi antum semua jadi orang-orang kaya. Karena saya bukan begitu. Karena saya punya pandangan, mau kaya mau miskin itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selama kita bertakwa. Karena apa? Dengan bertakwa mau kaya ya hebat, nggak ada masalah. Mau miskin juga nggak ada masalah. Dan para sahabat itu adalah gambaran umat yang ideal. Nggak semua kaya. Nggak semua juga miskin. Dan semua kayaknya sama, yaitu kaya hati. Yang kaya juga penampilannya nggak begitu beda dengan yang miskin. Yang miskin juga penampilannya nggak begitu beda juga dengan yang kaya. Lain dengan hari ini kan, yang kaya pesta pora, yang miskin ya susah payah. Di sini. Oleh karena itu, tapi memang nggak ada masalah. Andaikan punya keinginan untuk kaya, tapi tempuh jalan kaya, gitu. Jangan ingin kaya, tapi yang ditempuh jalan kebangkrutan. Karena misalnya kaya itu kan jalannya itu kan kita tahu hemat pangkal kaya. Nggak mungkin ada orang boros itu kaya, nggak mungkin, percayalah. Dan juga jalannya itu memang kerja keras. Nggak mungkin orang malas-malasan kaya itu nggak pernah ada. Sulit terjadi. Andaikan kok ada, itu perlu diketahui sebelumnya dia kerja keras dan setelah itu juga kerja keras. Ini. Apalagi mau jadi ulama, ilmuwan, maka nggak mungkin jalannya kecuali belajar. Jadi jalan untuk menjadi orang alim itu ya belajar. Nggak mungkin ada orang alim tidak belajar. Bahkan semakin alim semakin banyak belajar. Termasuk orang kaya, semakin kaya itu semakin hemat dia. Jangan diplesetkan semakin pelitnya, semakin hemat. Ya, kita sudah sebutkan tadi hadis sebelumnya, Nabi Ayub kaya raya, tapi ternyata ada, itu kan ujian dari Allah. Bagaimana Ayub melihat emas kecil, apakah dia sepelekan? Ternyata tidak. Karena apa? Meskipun kekayaannya sudah banyak, di rumah itu bongkahan emas sudah banyak, tapi dia masih ambil, masih selamatkan itu. Karena apa? Di situ ada keberkahan dari Allah. Tidak boleh karunia Allah itu dibuang percuma. Tidak boleh karunia Allah itu dibuang sia-sia. Di situ. Nah, ini orang kaya. Kalau ada orang kaya kok kemudian mudah sia-sia, itu ujungnya nanti akan bangkrut dia. Dan tidak membawa keberkahan dan ketakwaan. Karena dia tahu bagaimana kekayaan itu datang. Orang yang kaya atau dengan kerja keras, dengan keikhlasan, itu dia tahu bagaimana uang itu terkumpul pada dirinya. Di situ. Dan itulah diantara kita mendapatkan pelajaran dari air Zam-Zam. Oleh Hajar, Ibunda Hajar, bagaimana itu supaya air meskipun air putih,
tapi tidak dibiarkan mengalir percuma. Dan hingga hari ini nggak boleh kita menyanyiakan air Zam-Zam, waspada. Dan kalau kita minumlah sampai sekenyangnya gitu. Karena apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya air yang lain juga seperti itu seharusnya kita perlakukan gitu. Tapi air Zam-Zam memberikan pelajaran yang utama. Dan perlu diketahui, jangan tergesa-gesa untuk minta dikabulkan, lalu kemudian mengatakan, ya nggak dikabulkan. Jangan. Pasti dikabulkan, yakinlah pasti dikabulkan. Dan untuk pengabulan ini bisa saja betul dikabulkan yang kita minta persis. Tapi ada terjadi nanti, bukan sekarang. Nantinya kapan? Wallahu a'lam. Bisa tahun depan, bisa 10 tahun yang akan datang, bisa 20 tahun yang akan datang, bahkan bisa 100 tahun yang akan datang. Gitu. Ingat. Bisa 100 tahun yang akan datang. Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad itu adalah doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta ada keturunannya di Makkah itu. Ternyata kapan dikabulkan? Nabi Muhammad. Berapa tahun itu? Di situ. Berapa tahun? Jadi lama. Nggak harus cepat. Di situ. Maka bisa setahun akan datang, bisa 10 tahun yang akan, bisa 100 tahun yang akan datang, bahkan bisa setelah kita meninggal. Dan juga doa itu dikabulkan bisa terjadi diganti dengan yang lain. Kita minta emas, Allah kasih perak misalnya. Di situ. Kita minta anak, Allah kasih yang lainnya misalnya. Jadi ada penggantinya yang lebih baik. Itu. Ada penggantinya yang lebih baik. Termasuk juga doa itu dikabulkan dalam bentuk kita minta sesuatu yang kita minta itu tidak dikasih oleh Allah, tapi kita dihindarkan dari bahaya, dihindarkan dari penyakit misalnya. Kita minta uang, Allah nggak kasih kita uang, tapi Allah hindarkan kita dari penyakit. Yang kalau kita punya penyakit itu, maka uang kita habis, misalnya. Jadi begitu. Yang seharusnya kita tabrakan, nggak jadi tabrakan, misalnya. Jadi di situ. Jangan sekali-kali mengatakan tidak dikabulkan, dikabulkan. Dan juga doa itu bisa dikabulkan, memang belum di dunia. Nanti dikabulkannya disimpan di akhirat supaya lebih banyak. Itu orang yang beriman. Maka doa pasti dikabulkan. Jangan sekali-kali punya persepsi sudah banyak berdoa tapi nggak dikabulkan. Bayangkan Nabi Muhammad itu nggak punya anak, dari Ummuna Aisyah nggak punya anak. Apakah Nabi nggak berdoa? Apakah Ummuna Aisyah nggak berdoa? Dan apakah doa Nabi nggak mustajab? Apakah doa Ummuna Aisyah nggak mustajab? Dan bayangkan, mungkinkah Ummuna Aisyah nggak minta anak? Mungkinkah Nabi Muhammad nggak minta anak dari Ummuna Aisyah laki-laki? Dan ternyata Nabi tidak mengatakan doa saya nggak dikabulkan. Dan Allah kasih anak. Tidak harus anak, langsung kan? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummuna Aisyah ada sahabat-sahabat senior dianggap sebagai anaknya, mendapatkan ilmu darinya. Dan justru kita semuanya menganggapnya ummahatuna atau ummuna. Coba, apakah kita akan mengatakan doa Nabi nggak mustajab? Tuh, Nabi saja doa nggak mustajab, minta anak nggak dikasih anak. Ya kan? Coba, di sini banyak orang nggak punya anak langsung mengklaim doa saya tidak diterima, doa saya tidak terkabul. Padahal Nabi Muhammad nggak punya anak, khususnya laki-laki. Dan Nabi Muhammad punya beberapa anak laki-laki meninggal dunia. Padahal Nabi doanya mustajab, ya kan? Di sini. Tapi Allah ganti dengan yang lebih baik
sesuai dengan yang Allah ketahui. Dan karena itulah kita di penghujung doa kita serahkan saja kepada Allah mana yang terbaik untuk diri kita. Berikutnya, di sepertiga malam terakhir itu, ya di samping doa, itu ada keutamaan untuk beristighfar. Karena disebutkan siapa yang minta ampun maka aku ampuni. Dan ini adalah puncak permintaan. Andaikan permintaan kita itu nggak dikabulkan oleh Allah, andaikan, dan itu nggak mungkin. Diampunin oleh Allah itu cukup. Kita hidup sekali di dunia, lalu nanti kembali kepada Allah diampuni itu cukup. Karena kalau sudah diampuni oleh Allah ya surga. Dan karena itu disebutkan tipe orang yang ahli surga adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur ya, bukan sahurnya saja, tapi yastaghfirun. Itulah maka di antara istighfar yang paling utama itu adalah di waktu sahur. Artinya di sepertiga malam terakhir. Ya, hari ini hari tanggal 8, sekarang sudah masuk tanggal 9. Ini hari-hari puncak. Nah, maka silakan untuk banyak menggunakan di sepertiga malam terakhir dan juga di siang harinya. Karena kalau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu Allah memberikan keutamaan kita di siang hari. Di malam hari iya, tapi di siang hari. Jadi kita ditambah dengan di siang hari itu utama. Karena hari Arafah itu kan siang hari. Gitu. Maka kita berbanyak di siang hari itu berzikir, melakukan kebaikan dan seterusnya. Dan puncaknya insya Allah besok hari Arafah. Makanya yang di sana jamaah haji sedang wukuf di Arafah, ya kita disunnahkan untuk puasa Arafah. Dan di antara zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ucapan kalimat tauhid. Dan kemudian silakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh.